Saya Inayati Najah dengan NIM 250503110067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel populer. Artikel populer adalah tulisan yang berisi tentang ilmu atau informasi yang ditulis dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Artikel populer biasanya memuat tentang pendapat, gagasan, atau informasi tentang suatu topik yang sedang hangat atau penting. Jadi, artikel populer ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang ditunjukkan bukan hanya untuk akademisi, tetapi juga untuk masyarakat umum dengan tetap menjaga keakuratan informasi. Artikel populer ini sering dijumpai di media massa seperti koran, majalah, atau media TV. Hai, saya Farhanti Madani. Kali ini saya akan berbagi tentang manfaat dari artikel populer. Artikel populer ini sendiri itu bukan hanya sekedar bacaan-bacaan ringan saja, melainkan yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan sebuah topik-topik tertentu. Terus yang kedua adalah inspirasi, yaitu sebagai sumber untuk menginspirasi dan motivasi para pembaca. Terus yang ketiga adalah menyediakan informasi, menyediakan sebuah informasi dan bahasa yang mudah dipahami, juga informasi tersebut juga dapat diakses oleh para pembaca. Terus yang keempat adalah kesadaran akan isu penting, yaitu dapat membangun kesadaran akan sebuah isu atau permasalahan yang penting. Terus yang kelima adalah kesehatan dan pendidikan, ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan pendidikan, sehingga artikel populer ini itu menjembatani kesenjangan antara informasi yang kompleks dan masyarakat umum. Maka artikel ini juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang dapat memotivasi kita untuk mengambil tindakan-tindakan dan mengejar hal-hal yang baru. Dan pada intinya, dari manfaat ini, artikel populer ini membantu kita semua untuk lebih sadar tentang sebuah isu-isu atau permasalahan-permasalahan penting seperti kesehatan dan juga pendidikan. Mereka juga kunci untuk masyarakat untuk menjadi lebih berpengetahuan dan berkualitas. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you. Baik, saya Tara dengan NIM 250503110063 akan menjelaskan bagian tujuan artikel. Yang pertama, memberikan informasi, menyampaikan pengetahuan, fakta, atau isu terkini kepada masyarakat luas dengan bahasa yang mudah dipahami. Artinya, masyarakat luas bisa memahami sesuatu karena mendapatkan informasi dari artikel tersebut. Yang kedua, mendidik pembaca. Nah, pembaca bisa menambah wawasan tanpa harus membaca buku akademis yang rumit. Nah, di sini dengan membaca sebuah artikel bisa menambah wawasan tanpa harus membolak-balik buku akademis yang rumit dan juga tebal. Yang ketiga, artikel juga bisa menghibur dengan gaya bahasa yang ringan, komunikatif, sehingga pembaca merasa senang saat membaca. Nah, artikel bisa dapat juga menghibur para pembacanya karena gaya bahasa ringan, komunikatif, sehingga pembaca merasa senang saat membaca. Nah, yang keempat, artikel juga mempengaruhi opini karena bisa memotivasi atau membentuk sikap pembaca terhadap sesuatu. Di sini masyarakat juga bisa
Dengan membaca sebuah artikel, membangun kesadaran. Maksudnya, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya suatu hal, misalnya kesehatan, lingkungan, ataupun pendidikan karena melalui artikel. Yang keenam, yaitu menjembatani dunia akademik dengan masyarakat umum. Artinya, menyederhanakan bahasa ilmiah supaya bisa dipahami oleh orang awam. Nah, sebagian masyarakat itu masih bisa dianggap sebagai orang awam. Maka dari itu, dibuatlah suatu artikel agar bahasa-bahasa ilmiah bisa dipahami oleh banyak orang. Sekian. Tadi itu menjembatani Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salika Zahra dengan NIM 2505031100066. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri artikel populer. Nah, jadi yang pertama, untuk ciri-ciri artikel populer adalah isi yang ringan. Isi yang ringan memuat struktur yang sederhana. Biasanya struktur sederhana ini terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Lalu yang kedua adalah memuat opini dan fakta. Walaupun artikel populer ini memuat informasi yang faktual, biasanya juga artikel populer ini memuat opini atau sudut pandang penulis. Lalu yang ketiga, menggunakan elemen visual. Biasanya artikel populer ini terdapat foto atau ilustrasi yang digunakan untuk memperjelas atau membuat artikel menjadi lebih menarik. Lalu yang keempat adalah sumber referensi tidak eksplisit. Biasanya artikel populer ini tidak mencantumkan daftar pustaka atau catatan kaki secara formal, tetapi biasanya disampaikan secara tersirat di dalam teks. Lalu ciri-ciri yang kedua dari artikel populer adalah bahasa yang mudah dipahami. Biasanya mengandung bahasa yang sederhana dan lugas, yaitu menggunakan kosakata umum agar dapat dipahami oleh semua kalangan. Lalu yang kedua adalah gaya santai dan profesional. Biasanya menggunakan sudut pandang personal untuk menciptakan keakraban dengan pembacanya. Lalu yang ketiga adalah tidak kaku dan formal. Berbeda dengan artikel ilmiah, artikel populer ini gaya penulisannya lebih fleksibel dan tidak terikat dengan aturan formal. Lalu yang keempat adalah judul yang menarik. Nah, judul yang menarik ini berfungsi untuk memprovokatif atau menarik minat para pembaca untuk membaca isinya. Lalu ciri-ciri yang ketiga dari artikel populer ini adalah ditunjukkan untuk pembaca umum. Biasanya artikel populer ini ditulis untuk audiens yang tidak memiliki pengetahuan khusus atau latar belakang akademis tertentu untuk bisa memahami topik yang sedang dibahas. Lalu yang kedua adalah bersifat informatif dan menghibur. Tujuan utama dari ditulisnya artikel populer ini adalah menyampaikan informasi secara ringkas dan menarik, dan seringkali juga dikemas dalam format yang menghibur. Lalu yang keempat dari ciri-ciri artikel populer ini adalah diterbitkan di media massa. Biasanya artikel populer ini muncul pada majalah-majalah, koran, atau portal berita daring. Lalu yang kedua adalah tidak melalui proses per-review. Jadi proses publikasinya relatif lebih cepat karena tidak melalui proses evaluasi oleh akademisi yang lain seperti artikel ilmiah. Mungkin cukup sekian pembahasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. Sekolah Awaliman Kuliah 250503110064. Di sini saya akan mempresentasikan bagian isi artikel populer. Artikel populer memiliki 4 struktur sederhana. Yang pertama ada judul, kemudian pendahuluan, kemudian isi, lalu penutup. Artikel populer juga menyajikan informasi yang dikemas secara menarik. Gaya bahasa yang digunakan juga mudah dipahami dan dimengerti bagi semua kalangan. Artikel populer juga contoh artikel populer di lain. Pada bagian judul, penulisannya sengaja dibuat menarik agar bisa menarik minat para pembaca. Kemudian pada bagian pendahuluan, di sini yang berwarna biru berisikan gambaran umum tentang topik yang
dibahas. Kalau dicontoh, topik yang dibahas kan filosofi di balik secangkir kopi. Jadi, pendahuluannya berisi apa itu kopi dan mengapa bisa sangat digemari oleh semua kalangan. Struktur yang ketiga adalah isi. Pada bagian isi berupa pemaparan topik yang akan dibahas. Di sini contoh artikel populer ini isinya berisi filosofi yang ada di balik secangkir kopi. Penulisannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga semua pembaca bisa mengerti dan memahami maksud dari tulisan dan dibuat semenarik mungkin tulisannya. Kemudian struktur yang terakhir, penutup. Pada bagian penutup berisikan simpulan dari penulis artikel. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa artikel populer adalah suatu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu informasi dengan bahasa yang sesederhana mungkin dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dari sini sudah terlihat bahwa beberapa kelebihan dari artikel populer itu terlihat dari suatu bahasan yang ringan dan mudah dipahami. Selain itu, kelebihan lainnya juga terdapat pada strukturnya yang sangat sederhana. Artikel populer ini memang sengaja dibentuk sederhana mungkin karena agar bisa disambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, yang terakhir, artikel populer ini juga memiliki kelebihan yang difokuskan pada audiens yang luas. Maksudnya tidak tertuju pada suatu kelompok atau suatu golongan tertentu. Jadi artikel populer ini tuh dibuat untuk masyarakat. Kelebihan pasti memiliki kekurangan. Nah, sama halnya dengan artikel populer ini yang juga pasti memiliki kekurangan. Beberapa kekurangannya itu informasi yang tidak mendalam, sifatnya tren, dan hanya sesaat. Kurangnya sumber rujukan ilmiah dan dapat dipengaruhi oleh bias penulis. Di sini saya akan menjelaskan secara langsung dari 4 kekurangan yang saya dapati dari artikel populer ini. Jadi artikel populer itu biasanya cuma bahas hal-hal yang ada di permukaan saja. Jadi informasinya tuh nggak sampai dikutip sampai ke dalam-dalam banget. Jadi dia kayak judul besarnya doang. Selain itu, karena ngikutin topik yang lagi tren, artikel populer ini tuh isinya tuh jadi gampang banget basi, jadi gampang banget terlupakan. Karena tren itu biasanya cuma saat dan nanti lupa ada tren baru lagi gitu. Terus rujukan ilmiahnya juga minim, jadi kayak cuman opini ringan tanpa didukung sama data yang kuat. Ditambah lagi gaya penulisannya yang bisa banget ke bawah sama penulis. Jadi pembaca itu cuma kadang dapat satu sisi dari artikel tersebut. Tulisan ilmiah yang menyajikan opini dan hasil kajian dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Isinya biasanya menyampaikan informasi ilmiah yang relevan dengan masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Artikel ini bertujuan menyebarkan pengetahuan secara luas dan meningkatkan pemahaman pembaca tanpa harus memahami istilah teknis yang rumit. Artikel populer memiliki ciri bahasa ringan, isi menarik, dan mengandung pandangan penulis yang didukung fakta. Kelebihannya adalah membuat ilmu lebih mudah diakses publik, sedangkan kelemahannya adalah terkadang informasi disajikan secara sederhana, sehingga kurang mendalam.